Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى روحي نور خالص ماجد وإلى روحي إندang سيفودين أنصاري وإلى روحي سكيب محمود. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian dimanapun berada, terutama buat kader-kader dan alumni HMI, pada kesempatan ini kembali saya hadir untuk mengkaji dan membahas tentang nilai-nilai dasar perjuangan HMI. Kalau pada 2 hari yang lalu kita sudah berbicara tentang makna kalimat La ilaha illallah yang kalau di buku NDP HMI ditulis dengan terjemahan tiada Tuhan selain Allah, tapi saya lebih mengartikan bahwa pengertian kalimat La ilaha illallah itu adalah tiada Tuhan yang paling benar kecuali Allah. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas atau berbicara tentang kalimat persaksian yang kedua, karena kalimat tauhid itu disebutkan ada 2. Ada yang disebut dengan syahadatain, syahadat tauhid dan syahadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku NDP HMI ini dijelaskan bahwa jadi untuk memahami ketuhanan yang Maha Esa dan ajaran-ajarannya, manusia harus berpegang kepada Al-Quran dengan terlebih dahulu mempercayai atau mengimani kepada kerasulan Muhammad. Oleh karena itu maka persaksian yang kedua memuat esensi daripada kepercayaan yang harus dianut untuk manusia, yaitu Muhammad adalah Rasul Allah atau Muhammad adalah utusan Allah. Kalau kita berbicara tentang Muhammad Rasulullah, sudah pasti kita tidak hanya berbicara tentang Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, tetapi kita akan berbicara dalam berbagai spektrum tentang diri kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Mengapa demikian? Karena seperti kita ketahui, diri pribadi Rasulullah ini banyak disebut-sebut di dalam Al-Quran sebagai satu pengagungan Allah terhadap Muhammad yang menjadi utusannya ini, agar kita sebagai manusia mengimani secara benar tentang siapa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran misalnya dijelaskan tentang ayat Laqad kana lakum rasulillahi uswatun hasanah, bahwa di dalam diri pribadi Rasulullah SAW itu terdapat contoh suri tauladan yang baik untuk diikuti. Bahkan agungnya kepribadian Nabi Muhammad SAW ini di dalam Al-Quran disebutkan juga, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Anda bisa membayangkan bagaimana kemudian ketika Allah dan para malaikat bersalawat kepada seorang yang bernama Muhammad ini, tentu saja dia bukan manusia yang sembarangan. Dia adalah manusia yang di sisi Allah kedudukannya sangat agung. Oleh karena itu Bapak dan Ibu Saudara sekalian, ketika kita mencintai Muhammad, ketika kita mengasihi Muhammad, maka Allah pun akan mengasihi kita. Allah pun akan mencintai kita. Allah pun akan yuhibbukumullah kepada kita karena mencintai orang yang Dia kasihi. Begitu kedudukan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa kedudukan Muhammad di sisi Allah ini sungguh sangat luar biasa. Bayangkan orang seperti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan Isra dan Mi'raj untuk menemui Allah. Tidak semua nabi dan rasul mendapat kesempatan yang mulia dan agung seperti ini. Jadi pertama bagi kita yang mengimani tentang Muhammad adalah Rasulullah adalah menanamkan cinta kepada beliau. Cinta kepada Rasulullah. Aplikasi cinta kita kepada Rasulullah ini tentu dengan mengikuti jejak atau mengikuti sunnah-sunnah yang disampaikan oleh beliau, baik melalui para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada para ulama-ulama yang di dalam Al-Quran itu sebagai warasatul anbiya, bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Jadi tanamkan betul kecintaan kita kepada Rasulullah SAW ini agar kita juga mendapat kasih dan sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, seperti diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ini juga dapat memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir nanti. Dapat memberikan pertolongan kepada kita di yaumil akhir nanti, sehingga kita yang selama ini bergelimang dengan dosa, apabila mendapat syafaat dari Rasulullah SAW, maka insya Allah dosa-dosa kita akan terhapuskan, dan insya Allah juga kita akan dapat lolos sampai kepada Jannatun Naim atau ke dalam surga yang penuh kenikmatan di dalamnya. Apa yang harus kita pahami tentang diri pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Apa yang harus kita imani kepada diri pribadi Rasulullah ini? Sering disebutkan bahwa Rasulullah atau para nabi dan rasul itu memiliki 4 sifat: siddiq, tabligh, amanah, dan patonah. Oleh karena itu, keempat sifat ini yang dimiliki oleh Rasulullah, yang dimiliki oleh para nabi dan rasul itu, ini harus kita pahami dan pelajari betul-betul sehingga menumbuhkan satu keyakinan bahwa nabi dan rasul memiliki sifat yang selalu benar, sifat yang selalu amanah, sifat yang selalu tabligh, sifat yang selalu fatanah. Ini harus benar-benar kita tanamkan di dalam jiwa kita ketika kita meyakini Muhammad sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak ingin terlalu jauh masuk ke dalam wilayah kajian para sufi atau para ahli tasawuf,
Kalau di kalangan para ahli sufi dan ahli tasawuf itu, kedudukan Muhammad ini menjadi sebab pertama mengapa kemudian Allah menciptakan makhluk-makhluk lainnya. Jadi dalam salah satu riwayat ada disebutkan bahwa innallaha khalaqal asya nurun nabiyika, bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan lebih dahulu daripada segala isi alam semesta ini adalah cahaya nabimu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nyatalah roh nabi kita itu dijadikan Allah Ta'ala terlebih dahulu daripada lainnya dan dijadikan ia daripada nur zatnya. Jadi ini kalau sudah kita memasuki kajian sufi atau kajian tasawuf yang membahas tentang ma'rifat, kifat ma'rifat atau pengenalan kita kepada Muhammad, maka kita nanti akan menemukan tentang bahwa yang mula-mula dijadikan oleh Allah Ta'ala di dunia ini adalah nurun nabiyika, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasan tentang kosmologi Nur Muhammad nanti. Dan yang dimaksud dengan nur Nabi Muhammad itu adalah berasal dari zatnya Allah Ta'ala. Ada juga yang menyebutkan innallaha khalaqar ruhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min zatihi, bahwasanya Allah Ta'ala itu menjadikan Rasulullah daripada zatnya. Lalu Nabi bersabda, ana abul arwah wa Adam abul bashar. Aku bapa sekalian roh dan Adam itu bapa sekalian tubuh. Dan nyatalah pada segala batang tubuh manusia itu dijadikan Allah Ta'ala daripada tanah, sebagaimana firman Allah, khalaqal insanu min tin. Nah, jadi inilah Bapak dan Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan dalam kajian kita tentang NDV, bagaimana kita mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, kita harus paham bahwa Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik. Yang kedua, bahwa kita harus banyak bersalawat kepada beliau, karena Allah dan malaikat pun bersalawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dan yang ketiga, kita harus banyak mencintai Rasulullah ini dengan setulus-tulusnya. Karena kalau kita mencintai Rasulullah, berarti kita mencintai orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mencintai orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, maka Allah pun akan yuhibbukumullah kepada kita. Adapun tentang bagaimana proses penciptaan Nur Muhammad, saya tidak akan masuk ke dalam ini, karena NDP juga tidak terlalu dalam membahas tentang eksistensi Rasulullah ini dalam perspektif Nur Muhammad. Jadi pahamilah itu, bahwa Rasulullah ini juga adalah seorang yang mempunyai sifat siddiq, tablik, amanah, dan patanah. Maka dari situ saya kira pondasi keimanan kita paling tidak sudah memenuhi beberapa persyaratan pokok, sehingga kesaksian kita tentang Muhammad Rasulullah itu dapat kita pahami tentang siapa sebenarnya Rasulullah SAW itu. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat kepada Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara kader dan alumni MI dimanapun berada. Dan mudah-mudahan kalau ada yang perlu didiskusikan nanti dibahas saja di kolom komentar YouTube online saya, channel YouTube saya, Hasbian Nur Sahbaz Official. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.